Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuna Masfiroto Afifah dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil bahan ajar yang akan saya kembangkan. Jadi, judul bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu mengulas kebahasaan dalam novel. Keunggulan bahan ajar yang akan saya kembangkan. Ada 5 poin tentang keunggulan bahan ajar yang saya kembangkan nanti. Yang pertama adalah bahan ajar yang saya kembangkan hanya fokus pada satu materi, yaitu tentang resensi. Kemudian, bahan ajar yang saya kembangkan nanti fokus pada materi resensi novel, supaya peserta didik lebih semangat dan tertarik atas materi yang sedang dibahas. Bahan ajar yang saya kembangkan nanti mencantumkan sinopsis dari novel yang akan diulas, agar peserta didik tertarik untuk membaca novel yang akan diulas, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami kebahasaan novel yang akan diulas. Kemudian, di dalam bahan ajar yang saya kembangkan, saya memilih font yang mudah dibaca agar peserta didik tertarik dan tidak merasa bosan. Dan yang terakhir adalah materi yang saya sajikan nanti saya sajikan secara singkat namun mencakup materi tentang resensi. Selanjutnya adalah bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan. Jadi, bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan nanti berupa modul yang berbentuk cetak. Mengapa demikian? Karena modul yang berbentuk cetak akan memudahkan peserta didik untuk mempelajari materi yang sedang dibahas atau materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks yang akan dikembangkan. Jadi di sini adalah yang pertama yaitu tentang pengertian resensi. Resensi adalah ulasan, penilaian, atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu film, buku, atau karya lain. Resensi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah review, yang berarti mengulas kembali atau melihat kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Kemudian struktur resensi. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Struktur atau sistematika yang terdapat dalam resensi ada 6 hal. Yang pertama adalah judul resensi. Di dalam judul resensi berisi tentang judul buku yang akan diresensi atau diulas. Kemudian identitas buku yang akan diresensi. Di dalam identitas buku yang akan diresensi ini berisi tentang pengarang, penerbit, tahun terbit, dan cetakannya, serta tujuan pengarang buku, dimensi buku, dan lain-lain. Kemudian ada inti atau isi resensi. Inti atau isi resensi ini berisi tentang alur cerita, ulasan singkat, dan kutipan secukupnya. Kemudian keunggulan buku, kekurangan buku, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya tentang ciri kebahasaan resensi. Teks resensi memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Kemudian, banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kemudian, banyak menggunakan konjungsi penyebaban, karena, sebab. Dan yang keempat adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, seharusnya, hendaknya. Kemudian, KD yang akan saya kembangkan dalam bahan ajar nanti yaitu menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda dengan indikator. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi kebahasaan yang digunakan dalam buku yang telah dibaca, minimal 2 novel yang berbeda.
Kemudian, yang kedua adalah mengonstruksi resensi dari buku yang telah dibaca, minimal 2 novel yang berbeda, dengan memerhatikan kebahasaan resensi. Mengapa saya menggunakan indikator seperti ini? Karena dalam bahan ajar yang akan saya kembangkan nanti, saya memfokuskan resensi yang berupa novel. Selanjutnya, mengenai kegiatan yang akan saya kembangkan dalam bahan ajar nanti. Yang pertama adalah peserta didik diminta untuk membaca minimal 2 buku yang berupa novel, yaitu novel Hujan Bulan Juni dan Pudarnya Pesona Cleopatra. Kemudian, peserta didik diminta untuk memahami kebahasaan yang digunakan dalam novel Hujan Bulan Juni dan Pudarnya Pesona Cleopatra. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menganalisis kebahasaan yang digunakan dalam novel Hujan Bulan Juni dan Pudarnya Pesona Cleopatra. Dan yang keempat adalah peserta didik diminta untuk membuat resensi dari buku yang telah dibaca, yaitu novel Hujan Bulan Juni dan Pudarnya Pesona Cleopatra. Jadi, dalam bahan ajar nanti, saya menggunakan Hujan Bulan Juni dan Pudarnya Pesona Cleopatra untuk dijadikan bahan resensi. Kemudian judul bab yang akan saya kembangkan dalam bahan ajar nanti yaitu mengupas kebahasaan teks resensi berdasarkan novel. Selanjutnya mengenai rubrik penilaian. Jadi ada 4 hal dalam rubrik penilaian di dalam bahan ajar yang akan saya kembangkan nanti. Yang pertama adalah apabila peserta didik dapat memahami tentang resensi buku. Jadi sebelum peserta didik itu meresensi buku yang telah dibaca, sejauh mana peserta didik itu dalam memahami resensi buku. Kemudian yang kedua adalah apabila peserta didik dapat memahami kebahasaan teks resensi berdasarkan buku yang telah dibaca. Yang ketiga, apabila peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks resensi berdasarkan buku yang telah dibaca. Dan yang keempat adalah apabila peserta didik dapat membuat resensi berdasarkan buku yang telah dibaca dengan memerhatikan kebahasaan resensi. Jadi, di setiap indikator dalam rubrik penilaian ini ada skor penilaian dari 1, 2, 3, dan 4. Hal ini tergantung dari setiap pemahaman peserta didik dalam memahami kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan nantinya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.